Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Elia akan datang. Bacaan dari kitab Putra Sirah. Dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor membakar. Kelaparan didatangkannya atas mereka, dan jumlah mereka dijadikannya sedikit, berkat semangatnya. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Eli, dengan segala mujizatmu, dan siapa boleh bermegah-megah bahwa sam dengan dikau. Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau, dan yang meninggal dengan kasih mereka, sebab kami pun pasti akan hidup pula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkan kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit, dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kiranya tangan kananmu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu, anak manusia yang ialah kau teguhkan, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Dengarkanlah dia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada banyak pandangan dari para murid tentang siapakah Yesus. Dia disamakan dengan tokoh-tokoh besar bangsa Israel. Musa adalah pemimpin terbesar yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tokoh lain yang sangat besar adalah Elia. Nabi Elia merupakan nabi yang melakukan banyak mukjizat. Mereka percaya bahwa Elia akan datang lebih dahulu sebelum kedatangan Mesias. Peristiwa transfigurasi di atas bukit memiliki makna yang syarat karena menunjukkan banyak peristiwa simbolis. Peristiwa itu terjadi di bukit yang menunjuk pada peristiwa Musa bertemu Allah di Gunung Sinai. Di sana Yesus dimuliakan, dan Allah menyatakan kalimat yang sama dengan saat Yesus dibaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Pernyataan Allah tentang Yesus menunjukkan bahwa Yesus lebih besar daripada Musa. Bahkan Musa dan Elia pun memuliakan dia. Ketiga murid yang menyaksikan peristiwa itu tersungkur ke tanah. Hal itu menunjukkan bahwa mereka kini menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel tersungkur ketika Allah menyatakan dirinya. Kemesiasan Yesus bukan karena pengakuan manusia, tetapi karena pengakuan Allah. Inilah yang menjadi iman kita sebagai pengikut Kristus. Allah Bapa meminta kita untuk mempertuhankan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita dan mendengarkan perkataannya. Kata mendengarkan di sini berarti mengimani serta menghidupi setiap firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Apakah kita mau mendengarkan ketika Yesus meminta kita melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya, meskipun kita akan kehilangan waktu-waktu yang menyenangkan? Misalnya, turut ambil bagian dalam pelayanan dan kegiatan gerejawi, yang mana tidak hanya menyita waktu, tetapi juga tenaga, bahkan keuangan kita. Melakukan firman Tuhan secara utuh bukan perkara mudah, tetapi karena Allah sudah mengatakannya, maka harus kita lakukan. Kita percaya bahwa Allah jugalah yang akan memampukan kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.